Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada program linear, yaitu untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menentukan nilai optimum dan nilai minimum. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan, perusahaan mebel membutuhkan biaya produksi meja per unit Rp210.000 dan biaya produksi kursi per unitnya yaitu adalah Rp100.000. Berapa kira-kira biaya produksi meja dan kursi tersebut? Dari ilustrasi tadi, langkah untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara pertama menentukan biaya minimum dan biaya maksimum yang dapat dihitung menggunakan model matematika atau SPTL-DEVI. Nah, dari model matematika dan SPTL-DEVI itu dapat ditentukan dengan menggunakan uji titik pojok atau metode garis selidik. Program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimalisasi linear, atau bisa kita katakan sebagai nilai maksimum dan nilai minimum. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yaitu menentukan model matematika, kemudian menentukan nilai optimum dan nilai minimumnya. Selanjutnya kita membahas tentang model matematika. Langkah-langkah untuk menuliskan persoalan sehari-hari ke dalam model matematika. Persoalan sehari-hari bisa kita temui seperti soal cerita. Nah, pertama, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sebuah tabel. Kedua, buatlah pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel, misalnya X dan Y. Yang ketiga, buatlah sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Dalam program linear, suatu pertidaksamaan yang terbentuk dari permasalahan dinamakan pembatas atau kendala. Contoh model matematika. Di sebuah pameran, seorang sales disuruh menjual jenis barang A dan B. Sales tersebut harus dapat menjual barang A minimal 10 unit dan barang B minimal 20 unit. Jumlah kedua barang yang harus dijual tidak lebih dari 100 unit. Sales tersebut akan mendapat komisi 50.000 untuk setiap penjualan barang A dan 40.000 untuk setiap penjualan barang B. Berapa komisi maksimum yang akan diterima sales tersebut jika ia bisa mencapai target penjualan? Yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu. Kita buat tabel seperti ini. Kita tempatkan barang A, barang B. Barang A kita bisa ganti atau kita misalkan menjadi X, barang B kita misalkan menjadi Y. Nah, yang pertama ada tugas 1. Tugas 1 itu yang tadi disebutkan bahwa sales itu menjual barang A, berarti sales mendapatkan tugas 1 yaitu menjual barang A. Kita letakkan di sini A-nya kita misalkan X sebanyak 10. Nah, di sini ada kata minimal, berarti harus lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10. Kemudian untuk barang B sama minimal 20 unit, berarti harus lebih atau sama dengan 20. Untuk tugas 3 yaitu jumlah kedua barang yang harus dijual tidak lebih dari 100 unit. Berarti batasnya adalah 100 unit. Maka gabungan antara barang A dan barang B itu harus kurang dari sama dengan 100. Nah, di sini sales tersebut akan mendapatkan komisi 50.000 untuk setiap barang A dan 40.000 untuk setiap barang B. Itu dinamakan fungsi objektif maksimum dan minimumnya.
Nah, kita lihat setelah kita tempatkan pada tempatnya masing-masing, kita bisa langsung membuat model matematikanya atau dapat menentukan model matematika pertidaksamaan linearnya. X lebih dari sama dengan 10 karena tadi ada kata minimal, berarti harus lebih dari sama dengan. Yang Y juga sama seperti yang X tadi, minimal 20 maka harus lebih dari sama dengan 20. Kemudian ada X ditambah Y dibatasi sampai 100, maka X ditambah Y itu harus kurang dari sama dengan 100. Kemudian kita tentukan fungsi objektifnya, yaitu 50.000 X ditambah 40.000 Y. Kemudian kita lanjut pada nilai optimum fungsi objektif. Untuk mengetahui fungsi optimum atau fungsi tujuan, yaitu menjelaskan tentang tujuan, memaksimumkan atau meminimumkan berdasarkan pembatas atau kendala yang ada. Nilai fungsi objektif yaitu fx, y sama dengan ax ditambah by. Nah, nilai optimum fungsi objektif kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan dua metode, yaitu metode uji titik pojok atau metode garis selidik. Yang biasa kita gunakan yaitu metode uji titik pojok. Kalian bisa lihat di sini, untuk setiap metode ada langkah-langkahnya masing-masing. Tentukan untuk metode uji titik pojok, tentukan daerah penyelesaiannya dulu, kemudian cari koordinat titik pojok. Yang ketiga, menentukan nilai objektivitasnya. Yang keempat, menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk metode garis selidik, sama, menentukan daerah penyelesaian, kemudian tentukan persamaan garis selidiknya. Yang ketiga, gambar garis selidik sejajar. Yang keempat, menentukan nilai optimum dengan mensubstitusikan koordinat titik pojok yang dilewati garis selidik ke dalam fungsi objektif. Selanjutnya, contoh 1. Tentukan nilai optimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x min 3y dari daerah sistem pertidaksamaan linear berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini. Pertidaksamaannya adalah x ditambah 3y kurang dari sama dengan 3, 2x ditambah y lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 0, dan y nya lebih dari sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu menentukan daerah penyelesaian. Nah, kita akan mencari ini, daerah penyelesaian. Pertama, tentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mendapatkan daerah penyelesaian kita membutuhkan yang namanya diagram Cartesius. Nah, kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan yang diketahui. Pertama, kita substitusikan ke x ditambah 3y kurang dari sama dengan 3. Nah, kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan. Setelah itu baru deh kita substitusikan masing-masing sehingga mendapatkan titik koordinat 0,1 dan 3,0. Nah, kita lihat di sini. Garisnya adalah penuh. Kenapa? Karena sama dengan. Kemudian 2x ditambah y lebih dari sama dengan 2 juga kita rubah menjadi persamaan. Nah, kita dapatkan titik koordinatnya 0,2 dan 1,0. Garisnya apa? Garisnya penuh karena ada sama dengan. Nah, sama halnya dengan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, kemudian setelah ini kita tempatkan pada grafiknya. Kita tempatkan, letakkan titik koordinatnya masing-masing pada tempatnya masing-masing. Nah, yang 0,1 kita tentukan di mana 0,1? 0. X-nya 0, 1. Ini ada di sini. 3,0. 3,0 ada di mana? Ada di sini. 3,0. Ini 3,0. Ini adalah garis x ditambah 3y kurang dari sama dengan 3. Kemudian untuk garis 2x ditambah y lebih dari sama dengan 2 yaitu 0,2. 0,2.
0,2 ada di sini. Kemudian satunya adalah 1,0. 1,0 ada di mana? 1,0 yaitu ada di sini. 1,0 yaitu 2x ditambah y lebih dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya apa yang harus kita cari? Yaitu cek titik ujinya. Kita cek titik ujinya. Kita substitusikan 0,0 ke dalam masing-masing pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan x ditambah 3y kurang dari sama dengan 3 hasilnya adalah benar. Sehingga kita buat arsirannya. Arsirannya di mana? Arsirannya itu berada di dalam garis, yaitu ke bawah. Garis ini ke bawah. Kemudian untuk yang 2x ditambah y lebih dari sama dengan 2 itu salah. Karena apa? Hasilnya adalah 0 lebih dari sama dengan 2 itu adalah pernyataan yang salah, sehingga arsirannya itu keluar dari garis yang tadi kita sudah buat. Sehingga arsirannya tadi ke sini ya. Kalau yang biru ini masuk ke dalam ke sini. Nah, kalau yang merah sini. Nah, dari dua arsiran ini kita menemukan irisan arsiran, yaitu di mana? Di sini. Pertemuan antara garis arsiran yang garis biru dan arsiran yang garis warna orange. Ya, di sini adalah daerah penyelesaiannya. Ketemu daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan titik pojok. Dari daerah penyelesaian tadi kita menemukan titik pojok. Nah, kita menemukan titik pojok ada 3, yaitu 1,0, 3,0 dan satunya lagi yaitu perpotongan antara garis x ditambah 3y sama dengan 3 dan 2x ditambah y sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Kemudian setelah disubstitusi dan dieliminasi, kita menemukan tuh hasilnya dari titik tersebut, yaitu 3/5 dengan 4/5. Setelah titik-titik pojoknya kita dapatkan, kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif. Nah, ini setelah fungsi objektif didapatkan untuk 1,0 yaitu 2 hasilnya, titik 3,0 hasilnya 6, 3,5 dan 4,5 hasilnya adalah min 3/5. Nah, dari sini kita bisa melihat mana yang merupakan fungsi maksimum dan fungsi minimum. Nah, kita bisa lihat di sini keempat, menentukan nilai maksimum dan minimum. Maka kesimpulannya nilai maksimum fungsi f(x2x-3y) adalah 6 dengan titik 3,0 dan nilai minimumnya adalah 3/5 dengan min 3/5 dengan titik 3/5,4/5. Contoh yang kedua, di sebuah pameran seorang sales disuruh menjual jenis barang A dan B. Nah, sebenarnya contoh yang kedua ini tadi sudah kita bahas pada awal, yaitu di pemodelan matematika. Nah, sehingga kita langsung ya, soalnya kan sama. Nah, kita langsung pada pembahasannya. Penyelesaiannya tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah membuat model matematikanya. Ini seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, model matematika dan fungsi objektif, sehingga kita tinggal menentukan daerah penyelesaian. Nah, kita buat daerah penyelesaiannya dengan cara apa? Biasa menentukan titik koordinat dengan mensubstitusikan 0,0. Nah, ketemu tuh x-nya sama dengan 10, y-nya sama dengan 20. Ini garis yang berbeda x dan y. Kemudian x ditambah y kurang dari sama dengan 100. Nah, garisnya penuh ya, karena sama dengan. Jika x-nya 0, maka titiknya adalah 0,100.
Jika y-nya 0, maka x-nya adalah 100. Maka titiknya adalah 100,0. Nah, kita tempatkan pada garis masing-masing. Ini 100, ini 110. Nah, untuk x sama dengan 10, ini adalah x sama dengan 10. Ini adalah garis y sama dengan 20. Kemudian ini adalah garis x ditambah y sama dengan 100, di mana titiknya itu adalah 0,100, titik 0,100 dan titik 100,0. Nah, sudah dibuat seperti ini, kita tinggal menentukan uji titiknya untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita substitusikan 0,0. Untuk garis x lebih dari sama dengan 10, nilainya yaitu salah, sehingga dia berada di luar garis. Nah, mana ya? Ini ada di luar garis, dia arsirannya ke sana, keluar ya. Kemudian untuk y sama dengan 20, untuk y lebih dari sama dengan 20, itu juga salah, sehingga dia arsirannya juga menjauhi, dia ke atas ke sana ya. Ini ada garis warna biru sesuai dengan sumbu koordinatnya. Kemudian untuk yang x ditambah y kurang dari sama dengan 100, itu nilainya adalah betul, sehingga dia masuk ke dalam. Nah, di sini di daerah penyelesaian ini terdapat 3 irisan warna arsirannya, sehingga ini yang dinamakan daerah penyelesaian. Nah, pada daerah penyelesaian ini kita mendapatkan 3 titik yang nanti akan kita gunakan sebagai 3 titik pojok. Selanjutnya kita tentukan titik pojoknya. Ada 3 titik pojok, 1, 2, 3. Yang pertama kita bisa tentukan untuk x ditambah 100 dengan x sama dengan 10. Titik ini adalah titik perpotongan antara garis x ditambah y sama dengan 100 dengan x sama dengan 10. Ini kita bisa mendapatkan titiknya adalah 10,90. Nah, untuk ini titik yang kedua adalah 10,20. Titik yang ketiga yaitu perpotongan antara garis x ditambah y sama dengan 100 dengan garis y sama dengan 20, sehingga kita bisa mendapatkan titiknya yaitu 80,20. Dari mana? Dari substitusi. Nah, ketiga titik ini sudah diketahui. Nah, dari ketiga titik pojok ini kita tinggal mensubstitusikan kepada fungsi objektifnya, yaitu komisi maksimum untuk sales jika menjual barang A dan barang B. Nah, kita substitusikan masing-masing. Titik pojok 10,90 hasilnya adalah 4.100.000. Kalau titik pojoknya 10,20 adalah 1.300.000. Kalau 80,20 hasilnya adalah 4.800.000. Kita simpulkan. Dapat disimpulkan bahwa komisi maksimum f x, y yaitu 50.000 x ditambah 40.000 y jika salah sesuai target yang didapatkan adalah 4.800.000 jika bisa menjual sebanyak 80 barang A dan 20 barang B. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang paham, silakan bisa tulis di komentar, ataupun apabila ada saran kritik, itu akan sangat membangun saya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Wassalamualaikum